Hai, selamat datang kembali di Roat Corner. Untuk video kali ini, saya akan membahas soal-soal yang kemarin sempat dikeluarkan di UTBK tanggal 5 dan 6 Juli. Dan ternyata soal-soal yang kemarin dikeluarkan itu bukan hanya berfokus pada TPS kuantitatif saja. Jadi bagi kalian yang dari kemarin hanya belajar TPS kuantitatif, hati-hati, kalian juga harus mereview lagi terkait matematika dasar. Karena ternyata banyak soal yang kemarin dikeluarkan bertipe matematika dasar. Maka di video kali ini saya akan membahas beberapa soal yang kemarin dikeluarkan tapi tipenya masih di matematika dasar. Jadi bukan sekedar TPS kuantitatif. Oke, langsung saja kita bahas ke soalnya. Ayo. Oke, langsung saja ya ke nomor 1. Ini salah satu contoh yang kemarin keluar di tes UTBK 2020. Babnya bab deret. Makanya memang rumornya yang namanya matematika kuantitatif mau dimasuki yang namanya matematika dasar. Jadi nanti akan ada beberapa bab terkait matematika dasar. Atau mungkin kalau kalian dari IPA berarti istilahnya adalah mat wajib. Contohnya di nomor 1. Ada suatu barisan sukunya A1, A2, A3. Diketahui A1-nya min 4, A2-nya min 1, nilainya ini berapa? A min 4, min A1. Di situ sudah ada keterangan bahwa AN plus 2, 2 kali AN plus 1 min AN. Pertanyaannya A4 dikurangi A1. A1 sudah ada, nilainya sudah 4, min. Berarti kamu sebenarnya tinggal nyari A4. Berarti kalau nyari A4, artinya apa? N di sini kan N plus 2. Supaya jadi 4, berarti N-nya harus tak ganti jadi 2. Paham maksudnya? Kalau N-nya tak ganti 2 kan jadinya 2 tambah 2 jadinya 4. Maka semua N-nya diganti 4. Jadi 2 kali A, N-nya ganti 2, tambah 1 jadi 3, dikurangi A, N-nya diganti jadi 2. Kalau A2 sudah ada, min 1, yang belum ada berapa? A3. Berarti ternyata kamu harus nyari A3 dulu. Sekarang supaya jadi 3, N-nya berarti tak ganti jadi 1. Tak ganti jadi 1, coba A1 tambah 2, 3. Sama dengan ganti 1, 2A2. Dikurangi ganti 1 jadi A1. Ternyata A3 nilainya 2 kali A2. A2-nya min 1. Dikurangi A1. A1-nya min 4. Hasilnya berapa? Min 2 tambahin 4, hasilnya 2. Berarti ini tinggal 2 tak kali 2 dikurangi A2 lagi. A2-nya min 1. Hasilnya jadi 4 tambah 1 nanti 5. Pertanyaannya A4 ternyata 5, A1 ternyata min 4. Hasilnya jadi 9. Mantap ya. Oke, lanjutnya nomor 2. Seperti yang tak katakan tadi, makanya kalian mulai sekarang yang bagi siswa yang belum tes, jangan terlalu fokus di TPS kuantitatif fullnya ya. Karena ternyata materi-materi yang ada di matematika dasar atau mat wajib dikeluarkan. Ini contoh kedua sebenarnya gampang sekali. Tapi kalau kalian blank, lupa karena terlalu fokus kemarin di TPS kuantitatif, mungkin jadi lupa mau ngapain. Padahal sekarang gampang sekali. Contoh untuk nomor 2, matriks. Dikatakan dari matriks ini punya determinan 0, berapa X-nya. Cuma gitu aja. Tapi kalau kalian lupa, kan nggak tahu ya determinan itu kayak apa, mungkin lupa. Makanya sedikit tak ingatkan, kalau ada matriks A itu berordo 2 kali 2, semisal ada A, B, C, D, maka kalau ditanyakan determinan, simbolnya seperti ini ya, nanti kan ngitungnya A kali D, AD, dikurangi B kali C, BC. Ya memang teorinya cuma itu aja. Maka di sini pun nggak masalah. Jadi tinggal ini tak kali sini kan gitu ya. 2 tak kali 2 tak kurangi min 2 dikali X min 1. Katanya nilainya nanti 0, berarti determinannya sama dengan 0. Hasilnya 4
plus karena min ya. Jadi 2 kali X jadi 2X, 2 kali min 1 jadi min 2 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 4 tak kurangi 2, 2 pindah jadi min 2. X nya nilainya min 1. Wis. Makanya kalau nggak lupa nggak masalah. Mantap ya. Lanjut lagi ya, di nomor 3 lagi-lagi materi matematika dasar. Contohnya di sini babnya adalah bab fungsi. Lebih spesifik lagi namanya fungsi kuadrat. Contohnya di situ ada X1 dan X2 nanti adalah akar-akar dari persamaan ini jika diketahui fx-nya adalah setengah x min 1. Dari sini bisa langsung tak lihat ya bahwa fungsi yang akan dibentuk adalah fx dikuadrat. Padahal fx-nya setengah x min 1. Sudah ngikutin, setengah x min 1 juga dikuadrat. Apalagi min 6 kali apa? fx lagi. Ya fx-nya apa? Setengah x min 1 sama dengan min apa? Yuk jabarin, bisa ya? Ini a min b kuadrat gitu. A kuadrat berarti kan jadi 1/4 x kuadrat 2ab, 2 kali 1 2, 2 kali setengah hilang sisanya x. Min 1 kuadrat jadinya plus 1. Ini min 3x, yang belakang plus 6 nilainya min 8. Berarti jadi apa? 1/4 x kuadrat min x min 3x jadi min 4x. 1 tambah 6 7. 7 ditambah 8 jadi 15. Pecahan mas nggak bisa ngitungnya, boleh dikalikan 4. Jadi x kuadrat min 16x plus 60. Kalau lanjut di faktor. Tapi kebetulan pertanyaannya apa? X1 tambah X2. Masih ingat rumusnya min B per A. Ini A, ini B, ini C. A-nya 1, B-nya min 16. C-nya nggak dipakai di sini. Berarti min B-nya berapa? Min 16. A-nya berapa? 1. Tetap 6. Makanya opsinya yang B. Mantap ya. Ya, lanjut di nomor 4. Babnya terkait aljabar sebenarnya. Di sini ada orang hidupnya seperempatnya dokter X misal di situ ya, seperempatnya untuk anak-anak, seperlimanya sebagai pemuda, sepertiganya sebagai orang dewasa, 15 tahun 2 bulannya sebagai kakek-kakek. Umurnya sebenarnya berapa? Nah, ketika kamu menganggap bahwa umurnya itu 1 bagian penuh, nah contoh ya, 1 bagian kepake apa aja coba dicek. 1/4 berarti tak kurangi 1/4. Kepake lagi 1/5 berarti dikurangi 1/5. Kepake lagi 1/3 berarti kan dikurangi 1/3. Nah itu yang disebut sisanya. Sebagai apa? Nanti sebagai kakek. Kan yang diketahui tadi yang kakek ya, 15 tahun 2 bulan. Coba berapa bagian? Jadi berapa? 60. Tak jadikan 60 kan jadi 60. Kemudian min jadi 60 bagi 4 15 dikurangi 60 bagi 5 12 dikurangi 60 bagi 3 20. Nah itu pecahan berarti langkahnya disamakan penyebut. Ada 4 5 3 KPK nya berarti tak bikin 60. Paling depan berarti jadi 60 bisa ya. Terus min 60 bagi 4 kan jadi 15 dikurangi 60 dibagi 5 berarti 12. Satu lagi 60 bagi 3 nanti 20. 60 dikurangi 15 12 20 berarti kan 60 tak kurangi 47 per 60. Hasilnya berarti 13 per 60. Ini katanya senilai dengan di soal apa? 15 tahun 2 bulan. 15 tahun 2 bulan. Nah, yang ditanyakan di sini adalah umurnya ya. Berarti 1 bagian penuh tadi.
Kalau pertanyaannya 13 per 60 itu 15 tahun 2 bulan, berapa kalau full? Ya caranya tinggal kamu balik. Nah, kalau tak balik berarti ada 60 dibagi 13 kali. Ya 15 tahun 2 bulan ini kamu mending jadikan bulan semua. Karena dia nggak bisa dicoret loh ya. Satuannya beda, ada tahun ada bulan. 15 tahun berapa bulan? 1 tahun 12 kali 15 berarti kan jadi 180 plus 2. Jadi 60 dibagi 13 dikali 182 tak coret bisa berapa? 14. Berarti jadinya 840 bulan. Tahun semua mas, ini jawabannya kan mintanya dalam tahun toh. Berarti semuanya ini tak jadikan tahun. 1 tahun tadi berapa bulan? 12. Berarti tak bagi 12. Hasilnya nanti 70. Makanya opsi yang C. Mantap ya. Nah, lanjut di nomor 5, hampir mirip dengan yang tadi ya, masih di bab aljabar. Di sini kamu suruh membuat ya yang namanya 175 per 9 itu harus dibikin dalam bentuk seperti ini. Nah, kalau sudah baru ketahuan pertanyaannya A plus B plus C-nya nanti nilainya berapa. Pertama, kalau bentuknya seperti ini menyatakan yang namanya pecahan campuran. Berarti yang pertama 175 dibagi 9, kamu bikin pecahan campurannya berapa? Coba dicek ya, 175 dibagi 9. Dapat 1, nilainya 9, tak kurangi jadi 8, 85 bagi 9 kan 9, 9 kali 9, 81 dikurangi jadi 4. Artinya bulatnya hasilnya 19, ditambah sisanya 4 per 9. Paham maksudnya ya? Kan dari 19 bulat, 4-nya sisa, pembaginya 9. Berarti A-nya sebenarnya sudah ketemu. Ya ini A-nya. Nah, kamu tinggal nyari berikutnya. Ternyata berikutnya bentuknya harus jadi 19 plus seper. Berarti dibalik. Berarti boleh ini ditulis seper gitu boleh. Jadi berapa? 9 per 4. Sama, dia harus dijadikan pecahan campuran lagi. Ya berarti sekarang kamu menghitung nilai 9 per 4. 9 dibagi 4 kan dapat 2, 2 kali 4, 8, tak kurangi sisa 1 kan gitu ya. Berarti hasilnya berapa? Seper 2, bulatnya 2, ditambah sisanya berapa? 1 dibagi, pembaginya tadi berapa? 4. Lihatlah sekarang bentuknya sama. Yang diminta soal harus seperti ini. Yang kita buat jadi seperti ini. Berarti kan ketahuan ya berapa nilai A, nilai B dan C-nya. Coba satu-satu. A posisi di sini 19. B posisi di sini 2. C posisi di sini 4. Pertanyaannya A plus B plus C 19 tambah 2 21. Tambah 4 25. Makanya opsinya nanti yang C. Mantap ya. Lanjut nomor berikutnya nomor 6, walaupun bentuknya mungkin agak ekstrim ya. Jarang agak familiar, tapi mungkin berbeda angka. Di sini ada akar 689, 689 itu yang berpola. Maka kalau A itu yang namanya 689, 689 tadi disebut A, akar dia hilang dipangkatkan 2, aslinya kan gitu ya. Tapi karena kita tujuannya langsung menghilangkan 689, 689-nya, berarti dia ada 3 akar yang membentuk pola. Setelah 689 baru 689 lagi kan. Berarti akarnya nanti berpangkat 3. Atau bisa dikatakan langsung tak pangkatin 8 gitu ya. Berarti ini juga langsung tak pangkatin 8. Hasilnya apa? 6 ini cuma di akar 1 tak. Berarti ini akar biasa. Itu kan berpangkat setengah ya. Berarti kan ini bahasanya setengah dikalikan 8. Berarti 6-nya nanti pangkat 4.
Terus ini seperempat. Kok seperempat mas? Karena setengah sama setengah. Seperempat tak kali 8 berarti jadinya pangkat 2. Kalau yang 9 sekarang akar, setengah, berarti kan jadi seperempat. Kalau kali 8 berarti 9-nya pangkat 1. Berarti kan sisanya akar 6, akar 8, akar 9 dan seterusnya. Itu nanti jadi A pangkat 8. Padahal yang namanya 6 bisa ya tak tulis jadi 2 kali 3. Ini pangkat 4, ini pangkat 4. Kalau 8 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. 9 berarti 3 pangkat 2. Lah ini tadi namanya apa? Tadi namanya adalah A. Mas kan bilang ini hilang. Tapi yang namanya titik-titik itu tak hingga ya. Berarti walaupun ini yang 3 hilang, dia masih bisa tak sebut sebagai A lagi. Boleh. Berarti ini jadi A pangkat 8. Ini A, ini A8. Berarti sisa A pangkat 7. Hasilnya berapa? 2 pangkat 4, 3 pangkat 4, 2 pangkat 6, 3 pangkat 2. Sekarang 2-nya jadi pangkat berapa? 4 tambah 6, 10. 3-nya, berarti 3 pangkat 4 sama 2, 6. Hasil A pangkat 7. Pertanyaannya apa? A pangkat 14. Berarti supaya jadi 14, sama-sama tak pangkatkan jadi 2. Berarti A pangkat 14 nilainya 2 pangkat 20. Yang 3 pangkat 12. Aslinya udah ini ya. Tapi mas nggak ada yang cocok ternyata ya. Nah cara milihnya gimana? Ternyata di sini yang C sampai E itu kan pakai angka 6 bukan pakai angka 2. Yang mungkin dibawa ke situ. Nah caranya yang namanya 2 pangkat 20 bisa kan tak tulis jadi 2 pangkat 8 sama 2 pangkat 12. Kan tetap pangkat 20 ya, 8 tambah 12. Yang belakang tetap 3 pangkat 12. Berarti jadi 2 pangkat 8, ini sama-sama pangkat 12. Di luar boleh. Berarti 2 kali 3, lah 2 pangkat 8, 2 kali 3 jadinya 6 pangkat 12. Ternyata opsinya ya E. Mantap ya. Nah, contoh soal yang lain adalah tipe soal yang mungkin muncul kemarin di tahun 2019 ya. Nah, sekarang di tahun 2020 pun dikeluarkan tipe yang sama dengan opsi A sampai D saja. Hubungan antara P dan Q yang mana? Diketahui A plus B sisi-sisi segitiga ya, siku-siku lagi. Jadi dia segitiga siku-siku. Nah, diketahui A, B, C semisal seperti itu nggak apa-apa. A tambah B 18, B tambah C 17, A tambah C 25. Kalau luas segitiga sebagai P, Q-nya dikasih 32, hubungannya yang mana? Kebiasaan ketika ngerjakan ya pasti dieliminasi. Masalahnya kan gitu ya. Ya kamu ngeliminasi ada A, ada B, ada C. Ya waktunya nanti yang pasti nggak cukup. Makanya berlogika gini aja. Di situ kan ada A ditambah B itu 18. B ditambah C itu 17. Kemudian A ditambah C nilainya 25. Kalau ini tak tambah semua. A tambah A 2A, B tambah B 2B, C tambah C 2C. Sisanya ini sama sini 35 tambah sini jadi 60. Kalau tak bagi 2 semua, berarti kan A ditambah B ditambah C nilainya 30. Padahal ABC itu sisi dalam segitiga siku-siku. Kalau dia siku-siku pasti berlaku triple Pythagoras. Nah kamu daripada mengeliminasi, kamu kan hafal ya namanya triple Pythagoras. Lebih cepat, mana yang nanti kalau dijumlah harus 30. Triple Pythagoras yang pertama 3, 4, 5. Dijumlah 30 enggak? Jauh. Lagi naik 5, 12, 13. Dicek. Ini tambah sini 17 tambah 13 30 cocok ya. Makanya ini ambil 5, ini 12, ini 13. Namanya luas setengah kali alasnya tak anggap yang 5, tingginya tak anggap 12. Kalau tak coret jadinya 6, maka luasnya 30. Ternyata P-nya 30, Q-nya 32. Berarti kesimpulannya P-nya kurang dari Q. Mantap ya.
Nah, contoh yang satu lagi nomor 8, ini juga salah satu contoh yang dikeluarkan di matematika dasar. Kaidah pencacahan. Di sini kamu suruh bikin kode terdiri dari 2 angka dan 2 huruf vokal. Kotakannya nanti bentukannya seperti ini ya. Nah, dari 2 kata dan 2 huruf vokal. Tapi nanti aturan yang diperlukan itu seperti ini. Angka pertama harus bilangan ganjil. Jadi sini nanti angka ganjil gitu boleh. Ganjil itu berapa saja? Angkanya bisa 1, bisa 3, 5, 7, dan 9. Kemudian yang huruf pertama nanti bukan A. Jadi kamu naruhnya di sini bukan A boleh. Berarti kalau bukan A itu ada berapa? Ada E, ada U, ada I, ada O. Tapi kan O-nya nanti akan dipakai di huruf kedua. Padahal ada syarat harus berbeda. Berarti ini nggak bisa dipakai. Artinya yang dipakai harus E, U, dan I saja. Nah, tapi kalau kamu lihat bahwa antara syarat angka 1 dan angka 2 itu ternyata memiliki irisan. Ini punya 3, ini punya 5, ini punya 3, ini punya 5. Nah, ini pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dalam sekali jalan karena punya irisan. Berarti bentuk pertama kamu ngerjakan yang irisannya dulu boleh. Nah, misal di sini adalah angka pertama yang ganjil. Aslinya ada angka 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian huruf yang di sini pertama bukan huruf A, berarti boleh E, boleh U, boleh I. Kemudian di sini angka lagi, angkanya sekarang tak pisah ya. Kalau yang beririsan itu 3 sama 5, berarti ini tak tulis yang 3, 5 dulu aja. Nanti kan sisanya yang selain angka 3 dan angka 5 tidak punya irisan, berarti bisa langsung. Nah, yang terakhir harus huruf O. Nah, berarti ini satu pilihan tok, ini saja. Kalau ini 2 pilihan saja. Ini 3 pilihan. Nah, sekarang paling depan, hati-hati 3 sama 5 salah satu anggota di sini. Karena ada syarat harus berbeda. Ketika salah satu taruh sini, semisal kamu milih angka 3, maka 3 nggak bisa dipakai lagi. Berarti sisa berapa pilihan? 4. Maka untuk opsi pertama ada 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi 24. Nah, sekarang baru yang kedua. Yang kedua yang bukan irisan. Kalau bukan irisan, ini masih tetap ya 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian yang sini juga masih E, U, dan I. Kalau sekarang ini yang 0, 2, 4, 0, 2, 4 sama 8. Belakangnya masih O. Satu pilihan lagi, berapa pilihan ini? 4. Berapa pilihan ini? 3. Lah kalau kamu lihat kan ini sama ini nggak ngefek ya, karena nggak ada yang kembar lagi. Maka sekarang ini boleh masuk semua, 5-5-nya boleh. Maka hasilnya 5 kali 3 kali 4 kali 1. 12 kali 5 nanti 60. Total di total ya. Jadi bilangan yang bisa dibuat sebanyak 84. Maka nanti pilih opsi yang B. Mantap ya. Oke, sekian dulu video kali ini dari saya. Jangan lupa subscribe untuk kalian biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Karena untuk video selanjutnya saya akan membahas soal-soal UTBK untuk tes-tes berikutnya. Dari saya terima kasih, terus belajar, terus mencoba. Sukses untuk kalian semua. Salam.